Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom Sobat Rasinda, puji nama Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali melalui program kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sejati. Program Sejati yang setiap Kamis akan diisi oleh para hamba-hambanya yang akan memberkati kita. Sudah hampir 7 bulan program Sejati ini mewarnai para pendengar Rasinda. Nah, khusus malam hari ini kita akan berbicara tentang kabar baik di tengah dunia maya, dan ini merupakan buku yang diciptakan oleh Pastor David dan Bapak Anton Isharjono. Dan malam hari ini untuk bedah buku yang pertama akan dilayani oleh Pastor David dan Sobat Joko Tiktoyo sebagai host. Dan di sini Sobat Rasinda ada Sobat Joko Tik di studio dan ada Sobat David Eko yang ada di nun jauh di sana. Ya, kita sapa dulu ya. Apa kabar Sobat Joko Tik? Ya, baik, luar biasa, diberkati Tuhan selalu. Puji nama Tuhan, sehat ya? Sehat, meskipun kemarin agak batuk-batuk. Bagaimana yang di ujung sana, Mr. David? Apakah kabarnya sehat, semuanya sehat? Sejati, sentuhan jiwa, damai di hati, Yes. dan tiada duanya. Puji nama Jadi, Tuhan. sehat, puji Tuhan, bebas Omikron, bebas semuanya, karena Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Sobat Rasinda, program Sejati ini akan 1 jam bersama dengan Pastor David dan Sobat Joko Tiktoyo membahas tentang kabar baik di tengah dunia maya. Sobat Rasinda bisa menyimak juga di Facebook kami, ini secara live Sobat Rasinda. Jadi Sobat Rasinda bisa melihat para narasumber yang ganteng-ganteng pada malam hari ini. Sobat Rasinda buka di Facebook Sobat Rasinda, Rasinda Solo, dan Sobat Rasinda bisa mengetik kolom pertanyaan untuk program Sejati. Sobat Rasinda juga bisa on air melalui 0271 661 806 atau WA seperti biasa di 0896 80 590 600. Ya, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk dalam program Sejati. Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, 1 jam ke depan bersama dengan Sobat Jokotik sebagai host. Silakan Sobat Jokotik. Terima kasih untuk Sobat Musireja. Kesempatan ini luar biasa karena 2 minggu yang lalu atau 2 kali Kamis program Sejati diisi dengan rekaman. Nah, ini hari ini kita live lagi, dan yang menarik untuk malam ini adalah bedah buku. Nah, ini bukunya juga ada di tempat di sini. Kabar baik di tengah dunia maya, dengan subjudul menghadirkan Injil dalam ruang virtual. Wah, ini banyak sekali bab-babnya, tetapi biasanya kalau kita membaca buku itu ya, kita mesti baca secara singkat daftar isinya dulu. Daftar isinya dikatakan di halaman 7 Romawi, kecil gitu ya, jadi ada 8 bab. Tetapi untuk malam ini kita akan bicara hanya 4 bab saja. Jadi ada 4. Bab pertama mengenai cyberspace, antara ruang dan aktivitas terintegrasi. Apa itu cyberspace? Kemudian juga bab 2, realitas versus virtual. 2 dunia yang bertolak belakang, tanda tanya. Kemudian bab ketiga nanti berbicara mengenai membaca tantangan dan peluang. Ya, jadi ada tantangan,
ada peluang di dalam ruang virtual. Kemudian bab keempat mengenai trend religion on cyber space. Wah, ini malam ini banyak istilah-istilah asing, terutama bagi orang-orang yang manula mungkin. Saya termasuk generasi baby boomers, kelahiran 1964 sampai berapa itu ya, itu kan masuk baby boomers. Kemudian ada gen apa-apa ya, ini nanti Sobat David Eko sebagai sang narasumber nanti akan dijelaskan semua, karena beliau ini masuk apa ya, masuk baby boomers atau gen alpha gak tahu. Iya, Sobat Sejati, program sejati yang dikasih Tuhan, kita akan bincang-bincang gitu ya. Ini pokoknya program sejati itu sentuhan jiwa di hati, damai di hati itu lebih ke bincang-bincang, ngobrol gitu ya. Jadi santai tetapi ada isinya, itu yang harapan kami, dan supaya bisa menjadi berkat buat semua para pendengar dan pemirsa. Sobat Sejati yang berbahagia, kita akan mendengarkan pendahuluan apa-apa yang akan disampaikan oleh Sobat David Eko. Silahkan bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Sobat Jokotik ya. Saya perlu klarifikasi dulu, saya ini bukan generasi baby boomers ya, saya ini generasi baby face ya, baby face ya, tidak baby face. Kalau Mas Jokotik ini memang baby boomers ya, kalau saya baby face ya. Termasuk, nah kan wajah saya paling baby. Nanti antara kita berdua ini kan yang paling baby face itu saya. Kecuali Mas penyiar ya. Kecuali Mas penyiar itu juga baby ya. Tapi baby ya, baby apa, baby oil. Nah, saya ingin dalam pendahuluan ya, terima kasih rekan-rekan Sobat Sejati di seluruh Indonesia ya. Ini jangkauannya Indonesia. Salam dulu, salam sehat, salam semangat. Ya, lama tak berjumpa dengan saya ya, Sobat David Eko dari golongan baby face ya. Kita sudah lama nggak jumpa ya, sekali jumpa langsung bedah ya. Pokoknya saya ini bagiannya ahli bedah membedah ya, padahal sekolah saya bukan ahli bedah. Nah, ini bersyukur ya, saya bersama dengan satu rekan yaitu Sobat Anton di bulan Februari melaunching buku baru ya, yang kami beri judul Kabar Baik di Tengah Dunia Maya ya. Wah, ini kabar baik di tengah dunia maya. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku yang merupakan lanjutan atau buku pengembangan ya dari buku yang pertama yang pernah saya tulis di sekitar bulan Februari juga ya, Februari 2021 ya. Itu bukunya adalah Injil Manusia dan Peradabannya. Di buku ini khususnya di bab paling belakang itu di bab kelima ada satu bagian yang merupakan satu tantangan buat kami untuk mengembangkannya. Waktu itu saya menulis bahwa di era posmo ini ada pemberdayaan teknologi informasi bagi penyampaian kabar baik, dan di situ saya tertantang untuk menulis, dan saya tidak sendiri, bersama rekan Dr. Anton Istiharono Magister Teologi untuk menulis dan mengembangkan. Jadi sebenarnya kalau membaca buku ini, Sobat Joko, ini buku ini sebenarnya adalah buku yang saling terkait dengan buku-buku sebelumnya. Wah, kayak anu aja ya, komik seri Kopingho ya. Ada serinya. Jadi saya membawa 3 buku ini ya. Jadi buku ini saling berkaitan ini ya. Dari berkaitan dari buku yang pertama, kemudian Gereja di Tengah Pandemi COVID-19 yang belum kelar juga. Jadi buku ini masih relevan. Kemudian muncul buku yang ketiga ini, dan 3 buku ini terkait. Dan salah satu bagian yang dikembangkan oleh kami adalah tentang dunia virtual atau dunia maya. Nah, itu menjadi satu tantangan buat saya dan Dr. Anton untuk menggali dan mengembangkannya di tengah-tengah maraknya orang beronline ria, begitu ya, iya, betul. Sobat Joko ya. Kita pun malam ini beronline ria ya, luar biasa ya, beronline ria. Nah, di situ menjadi semangat untuk kami menulis buku
kabar baik di tengah dunia maya. Ada apakah sebenarnya di dalam dunia maya, di dunia virtual, dan kebutuhan apa terbesar di dunia maya itu? Nah, ternyata kebutuhan terbesar ketika kami menggali itu di tengah dunia maya juga butuh kabar baik. Nah, apa kabar baik di situ? Nah, nanti kita lanjut pada bincang-bincang selanjutnya. Begitu, Sobat Iya, iya. Joko Tiktoyo. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi salah satu narasumber di mana buku ini sekali lagi ditulis oleh dua orang, dua sobat sejati. Satu sobat David Eko dan yang kedua sobat Anton. Tetapi karena banyaknya materi di sini, di buku ini, tidak mungkin untuk menghadirkan ke dua-duanya karena ada 8 bab. Tadi disinggung mengenai buku sebelumnya yaitu Injil Manusia dan Peradabannya, buku kedua Gereja di Tengah Pandemi COVID-19, dan buku yang ketiga ini Kabar Baik di Tengah Dunia Maya. Ngomong-ngomong, saya sudah baca semua. Saya sudah beli, harganya Mantap, pembaca setia. Jadi Itu yang perlu di tagline itu tadi, saya sudah beli, itu keren itu. ini yang sobat di Facebook maupun di WhatsApp mungkin perlu meniru ya. Katanya sudah habis, bukunya langsung habis. Wah. Sampai ke luar Jawa segala macam. Ya. Iya, perlu dicetak ulang. Wah, luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur dan ikut berbahagia, berbangga lah punya teman-teman yang produktif. Sangat produktif ya. Saya 1 tahun bisa memproduksi 3 buku. Padahal beliau ini ya mungkin ada yang belum tahu, tapi saya kira semua tahu. Dia seorang gembala sidang, dosen, dan juga penulis. Pokoknya malam ini kita mendapatkan banyak berkat melalui bedah buku malam ini. Oke? Mari. Oh, iya, ternyata ada yang nanya ini. Bedah bukunya, mau dijelaskan siapa penulis bukunya ya. Sekali lagi penulis bukunya adalah ya ini yang ngomong sendiri ini nanti. Jadi yang ngomong sendiri. Nulisnya yang ngomong Iya, sendiri. Jadi Yang ngomong yang pakai belangkon atau yang pakai kuplo, Pak? jangan begitu dong. Saya cuma host saja ini. Iya. Wah. Oh iya, mungkin ini ada yang menanyakan, itu ternyata guru kita ini dari Jakarta ini. Siapa penulisnya di e-book di Facebook. Oke. Wah, ini jadi banyak ngelantur ini. Oke. Ini luar biasa. Jadi silahkan kita akan lihat bahwa dari bab ke bab ini tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi sambil menunggu untuk sobat Rasinda yang berbahagia, silahkan menulis kolom WhatsApp yaitu 0896 80 959 600, dan juga mau telepon langsung juga bisa 0271 661 806. Jadi untuk bagian ini, maksudnya bagian pertama ini ada 4 bab. Jadi kalau boleh disinggung sedikit untuk bab pertama itu mengenai cyberspace. Kalau saya sebagai orang yang memahami singkatnya itu, space itu ruang, cyber itu ya cyber itu ya, cyber atau maya itu ya. Nah, tapi apakah seperti itu? Silakan, mungkin dari bab ke bab bisa dibedah. Silakan, bab dibedahnya sampai pakai pisau bedah, pakai cutter atau pakai apa, silahkan. Sobat Sampai dedel duel. Dedel duel. Silahkan untuk Ya, bab pertama dulu. Oke, terima kasih Sambil Sobat Joko Tiktoyo ya. Sebelum kita ngobrolin tentang kabar baik di tengah dunia maya, ada kabar baik untuk semua sobat sejati ya, yang perlu didengar ini Sobat Joko Tik. Bahwa malam ini dalam acara bedah buku, kita yang mendengar aktif mau bertanya, kayak di ruang kelas saja ya, akan menerima giveaway ya. Ada 1 buku. Nah, kalau dulu 3,
sekarang satu. Kenapa kok merosot jadi satu? Ya supaya saling pengen memiliki ya, karena Iya, buku ini iya, iya. cetakannya sangat terbatas ya, sudah rebutan, sudah sampai ke luar Jawa, bahkan kabar terakhir dari tim marketing kita ya, dari tim marketing kita ini sudah sampai ke Sarawak ya, puji Tuhan. Puji Nah, Tuhan, puji tidak Tuhan. berlama-lama, di bab 1 memang saya menjelaskan tentang apa itu cyberspace ya. Cyberspace itu apa sih? Cyberspace itu kan dari dua kata, cyber dan space. Space itu ruang, cyber itu cyber ya. Jadi sebenarnya cyberspace itu kalau digabung itu sebenarnya ruang cyber, betul tadi ya. Ruang cyber. Nah, cyber sendiri itu apa ya? Cyber itu kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia itu berkaitan dengan Dunia maya. digital ya, berkaitan dengan internet ya. Sehingga ruang cyber bisa berkaitan dengan ruang yang dimediasi oleh teknologi yang berbasis internet. Nah, ruang cyber ini hadir karena adanya koneksi, keterhubungan antara alat-alat komunikasi yang dimediasi oleh internet. Dan ketika perangkat-perangkat itu bergabung, maka hadirlah ruang yang disebut ruang cyber, atau sering kita sebut ruang virtual atau sering disebut ruang maya atau dunia maya. Itulah yang disebut sebagai cyberspace. Jadi cyberspace ini hadir karena adanya terkoneksinya alat-alat komunikasi yang berbasis komputer dan internet itu bergabung, dan kemudian ada integrasi, ada koneksi, ada juga interaksi. Jadi ada interaksinya, ini catatannya ada interaksi. Sehingga di dalam ruang itu para pengguna ruang cyber atau ruang virtual atau ruang dunia maya ini bisa saling mentransfer data digital, bisa saling mengkomentari, bisa melihat beberapa tampilan-tampilan yang luar biasa, bahkan bisa ya saling berinteraksi dengan aktif ya. Ini yang disebut sebagai ruang cyber. Begitu rekan Joko. Iya, terima kasih untuk sobat narasumber. Jadi kalau saya itu pernah belajar mengenai, ya karena saya belajar di dunia bangunan, arsitektur, itu definisi dari ruang itu sebenarnya kan ada dinding gitu ya. Ada dinding, ada lantai, ada atap, itu baru disebut ruang, dan itu disebut ruang dalam. Nah, ternyata juga ada RTH atau ruang terbuka gitu ya. Ruang terbuka itu biasanya taman. Nah, ini menariknya, ini ada ruang, tapi ruang yang tadi dikatakan bisa terjadi, bisa terbentuk itu karena adanya jaringan. Adanya betul ya, ada koneksi dan juga interaksi ya. Menarik sekali. Nah, dan itu semua terikat dalam jaring-jaring internet. Kira-kira seperti itu ya. Jadi betul. Sederhananya seperti itu. Wah. Jadi dari situ kita bisa melihat, bisa menangkap bahwa bagian bab 1 ini berbicara mengenai cyberspace, itu ada ruang dan juga ada aktivitas yang terintegrasi. Betul. Jadi kalau rekan sobat Jokotik, ini ruang ini kan dikonotasikan ya, karena ini ruang ini merupakan hasil dari koneksi dan interaksi dan terintegrasinya perangkat-perangkat yang dimediasi oleh internet, sehingga kemudian muncullah istilah maya. Maya sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia itu punya pengertian yang masih sangat terbatas sekali ya untuk menjelaskan ruang, kalau bahasa Inggris kan virtual itu ya. Maya itu sering disebut sebagai tampaknya ada tetapi nyatanya tidak ada. Itu kalau Kamus Bahasa Indonesia, atau khayalan atau semu ya gitu ya. Jadi ini ruang khayalan. Nah, dari situ saya kemudian berpikir, betulkah sih di ruang virtual itu, di ruang cyberspace itu sesuatu yang sifatnya semu, sifatnya khayalan saja? Ternyata tidak, saudaraku ya. Tidak, sobat sejati. Ternyata di dalam ruang cyber atau cyberspace itu
di situ ada aktivitas yang begitu sangat sibuk ya, sama sibuknya dengan ruang nyata atau dunia nyata ya. Dan luar biasanya saya menampilkan satu data ya di dalam buku saya ini bahwa ruang cyber itu tidak senyap, tidak sepi ya. Bahkan ruang cyber itu ya dikunjungi atau dihuni ya, kalau data tahun 2021 ya, yang saya ambil dari satu situs namanya We Are Social and Suite ya, Digital 2021 Global Overview Report itu satu situs yang memang selalu merekam ya, setiap tahunnya ada report, ada laporan ya, berapa jumlah pengguna internet di ruang cyber. Jumlahnya mengerikan sekali, Pak. Ya, jumlahnya mengerikan sekali, Bapak Ibu ya, Sobat Sejati ya. Itu ruang cyber itu dihuni kurang lebih 4,66 miliar. Sekali lagi 4,66 miliar. Itu laporan 2021. Itu jumlahnya sama dengan 59,5% penduduk dunia. Jadi 59,5% penduduk dunia itu menjadi penghuni ruang cyber, dunia virtual, Sobat. Bisa bayangkan itu betapa bahasa Jawanya itu muntol-muntol di situ. Berjubel sok-sokan gitu ya. Dan itu bukan ruang yang sepi gitu. Dan aktivitas mereka bukan aktivitas yang biasa-biasa, bukan aktivitas khayalan. Banyak bisa berinteraksi, bertransmisi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya mulai menggali dan saya menemukan di ruang cyber perilaku ya, ada istilah penduduk cyber itu disebut sebagai cyber society atau masyarakat cyber. Itu tindakannya itu ternyata kalau tidak hati-hati ya, semua tindakan pasti ada perilaku positif, perilaku negatif. Perilaku negatif, saya sebut perilaku negatif di ruang cyber itu bisa dipidanakan. Makanya pemerintah bikin undang-undang ITE itu ya, untuk menjerat pelaku-pelaku kejahatan di ruang cyber. Artinya apa? Kalau di ruang cyber itu dianggap tindakannya semu hayalan saja, nggak bisa dijerat pakai pasal hukum ya. Tapi ternyata mereka bisa begitu ya. Karena apa? Sebenarnya aktivitas yang negatif ya, kita ngomong yang negatif dulu, itu bisa berdampak luar biasa di ruang cyber dan bisa berdampak di ruang nyata. Sehingga perlu untuk dikontrol. Demikian juga dimensi yang lain, dimensi positifnya adalah di ruang cyber banyak sekali hal-hal positif yang bisa dikembangkan, bahkan jauh melebihi kadang-kadang di dunia nyata gitu ya, di dunia real ya, realitas ini ya. Sehingga itu bisa berkontribusi dengan dahsyat. Begitu Sobat Sobat Jokotik ya. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi tadi disinggung jumlah pengguna internet gitu aja lah, itu ada 59 atau hampir 60%. Itu tahun 2021, artinya ya katakanlah setengah tahun yang lalu gitu ya. Berarti mungkin sekarang sudah genap 60% atau lebih. Ini luar biasa, 4,66 miliar. Dan tadi disinggung ada namanya dunia maya. Saya jadi ingat ada, ya gak apa-apa ya, istrinya sobat saya itu namanya Maya. Tetapi maya bukan semu, karena betul-betul nyata ini. Lah ini di sini juga dijelaskan. Seperti ada penyanyi juga namanya kan juga Maya. Itu Maya Romantir. Generasi saya, generasi sekarang anak-anak saya dan enggak ingat, enggak tahu tuh Maya Romantir. Oh iya, itu termasuk golongan baby boomers ya. Kalau yang baby face kayak saya ini udah enggak. Iya. Ini belum ada yang bertanya ini. Sampai bab 1 ini saya belum melihat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar maupun WhatsApp. Oh, sudah ada. Berarti ini saya harus sampaikan dulu. Pertanyaannya dari WA. Shalom Pak, bagaimana saya bisa mendapatkan buku itu? Dan harganya berapa? Oh, pertanyaannya mengenai jadi ini belum dijelaskan, sudah tertarik ini, pengen beli buku. Ini nanti bisa menghubungi Radio Rasinda aja ya. Iya, betul. Ya. Baik. Yang jelas
Buku ini nanti bisa diperoleh melalui penulis langsung dengan nomor yang nanti akan di-share oleh penyiar Rasinda ya. Untuk harga nanti kita bisa nego ya. Ya kalau orang bilang bisa cincai ya gitu. Yang penting malam ini bisa komen-komen dulu, bisa bertanya mengenai dunia maya ini ya, dunia maya yang tidak sepi dari orang-orang yang pengen beraktivitas di dalamnya. Begitu Sobat Jopati. Baik, ini mumpung ada pertanyaan saya bacakan dulu. Iya, ini dari Immanuel Teja. Malam Pak David, Sobat David gitu ya. Kan ini tentang dunia virtual ya. Mau tanya pendapat Sobat David terkait metaverse. Ya nanti itu sebenarnya di akhir pembedahan sih ada itu. Ada gereja yang sudah ikut menggunakan metaverse sehingga jemaat bisa bergereja dan bisa terhubung. Iya, bisa terhubung dan berinteraksi langsung dengan jemaat lain secara, wah ini bahasa-bahasanya juga luar biasa, ini anak muda ini, augmented reality. Wah, kedepannya apakah hal ini bisa mengurangi esensi bergereja? Ini juga mau saya tanyakan nih sebenarnya. Secara fisik itu gimana? Apakah ini mengurangi, katakan tadi ada kata-kata mengurangi esensi bergereja? Atau mungkin ini menjadi kemudahan bagi gereja untuk melebarkan sayap gereja tentunya ya. Itu jadi ini pun juga mau ada pertanyaan. Kemudian kabar baik di dunia maya banyak hal yang negatif. Bagaimana Sobat David melihat peluang ini? Apakah masih relevan? Nanti di bab 3 kalau nggak salah itu ada peluangnya. Jadi ini sudah ada pertanyaan masuk di bab selanjutnya. Silahkan Sobat David bisa menjelaskan pertanyaan tadi. Oke, jadi kalau kita baca buku ini secara urut ya, tadi sudah kita dapat pandangan yang sangat jelas tentang apa itu ruang cyber ya. Untuk lebih lanjutnya bisa baca bukunya ya di bab 1 ya. Dan kemudian di bab 2 kita akan menemukan tentang perdebatan ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Saudara Immanuel Teja tadi ya, bahwa ada perdebatan tentang ruang realitas dan ruang virtual. Apakah duanya ini bertentangan ataukah keduanya ini bagaimana sebenarnya ya? Nah, memang ada semacam dalam tanda kutip itu tuduhan ya. Saya mengatakan tanda kutip itu tuduhan. Ruang virtual atau sering disebut dunia maya itu dianggap satu ruang yang selalu punya kesan tuh negatif begitu ya. Dianggap sebagai ruang orang untuk plesir dari segala kerumitan dunia ya, dunia nyata ya, daripada pusing-pusing buka media sosial ya dan lain sebagainya untuk sesaat meninggalkan ruang nyata ini ke ruang yang virtual. Nah, memang di ruang virtual orang bisa berbuat banyak ya. Misalnya saya kalau pakai Facebook itu yang saya bisa dalam seketika saya pakai foto profil saya yang wajah saya yang baby face ini tiba-tiba brewon gitu kan ya. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Kita bisa saling sharing, saling apa begitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara esensi ya, secara mendasar antara ruang realitas ya, yang nyata dengan ruang virtual itu hakikatnya sama. Kedua ruang ini punya plus minus, sama saja punya plus minus, punya sisi positif, punya sisi negatif. Nah, saya bisa katakan sebenarnya ini tergantung orang yang menggunakan dunia realitas dan dunia virtual ini. Dan disitulah ketika saya menulis di bab-bab ini, kemudian saya menemukan ternyata dunia virtual dan dunia realitas ini merupakan satu kesatuan sebenarnya ya, yang tidak saling bertolak belakang. Saya menyebutnya menjadi satu kesatuan ya, sehingga di dunia maya ya, semua aktivitas di dunia realitas itu bisa terwakili di sana. Memang tubuh kita tidak bisa masuk ke sana ya, harus diwakili ya. Kalau yang masih konvensional diwakili dengan akun, ya istilahnya akun ya. Kalau saya punya Facebook, saya punya Twitter, ya aktivitas saya itu diwakili oleh akun. Kemudian kalau saya sekarang, nah ini nyinggung sedikit metaverse ya,
yang sedang digembar-gemborkan dan wah banyak orang sedang bereksperimen di metaverse dan metaverse sekarang penghuninya sudah 1 juta, tapi sebenarnya saya kemarin mendengar paparan dari ahli tentang metaverse ini, ternyata metaverse itu belum final, artinya masih belum seperti yang diinginkan ya, itu masih prototipe begitu ya Sobat Jokotik ya. Dan pengembangannya masih butuh sekitar tahun 2024 sampai 2025 itu pengembangannya. Nah, di situ sedang diusahakan bagaimana ada keterhubungan ya, antara tubuh fisik dengan dunia digital. Nah ini ya, mungkin kita agak bingung ya, yang sepuh-sepuh gitu ya. Intinya dulu kita kalau main di dunia digital, dunia online tuh hanya ya bisa komen, nulis ya, atau kita bisa nonton video ya. Nanti ke depan itu ada suatu usaha bagaimana kita bisa masuk di dalamnya ya. Diwakili dengan yang namanya avatar. Ya. Avatar ini ya. Avatar ya. Avatar itu adalah representasi kita di dunia digital. Kalau sekarang yang dipakai itu akun. Nanti ke depan bahkan kita sudah mulai ya di metaverse itu, sehingga kita bisa merasakan sensasi sentuhan ya. Nanti kalau di dunia digital itu ada kendil ya, yang isinya banyu adem gitu. Kita waktu sentuh kendil itu tuh rasanya ademnya itu juga kena gitu rasanya. Kalau megang kabel ya kesetrum, rasanya kayak kesetrum gitu ya. Kalau kita di sana ini sampai tahapan itu nanti ke depan, tapi itu masih ada pengembangan. Nah ini memang perkembangan dunia digital yang begitu luar biasa. Tapi perlu kita ingat semuanya ini ada sisi positif, sisi negatifnya, ada plus minusnya ya. Makanya pemerintah sangat peka sekali ya untuk membuat satu undang-undang yang bisa menjerat orang yang berperilaku negatif di situ. Nah, untuk menjawab tentang gereja di metaverse, saya perlu nanti untuk sejenak membahas ini, tapi izinkan saya membuat satu clue sedikit saja bahwa sebenarnya kita tidak perlu gagap ya terhadap perkembangan dunia digital. Kita perlu bijaksana melihat semuanya ini dan melihatnya sebagai tantangan dan juga sebagai peluang. Bab berapa itu, Sobat Joko? Bab 3. Ya, bab 3 ya. Iya. Monggo, Sobat Joko. Jadi, ya ini ada sedikit gangguan koneksi. Sobat David. Halo? Iya, agak Halo? terganggu, mungkin 1 atau setengah menit yang lalu perlu diulang. Sedikit gangguan tadi. Oke, sekarang bisa connect? Iya, connect. Sip. Oke, jadi tadi saya di akhir saya mengatakan bahwa kita tidak perlu gagap, tidak perlu jadi orang Jawa selalu ada istilah ya ojo gumunan, terus ojo apa Pak? Ini Pak Joko Tik paling tahu ini istilah ini apa Pak? Ojo gumunan, ojo apa itu Pak? Ada Jadi 3 ojo itu. gumunan. Ya wes itu aja. Nah, ya wes gitu aja ya. Ojo gumunan, ojo gupuan. Nah, itu orang Jawa Timur tuh. Yang penting kita mengamati perkembangan ini dengan bijak. Caranya bagaimana? Yang pertama kita melihat bahwa pasti ini akan terus berkembang. Ada sisi positif, sisi negatif. Kita perlu mengantisipasi semuanya ya. Tadi yang disebut saudara kita Immanuel tadi, perkembangan gereja di metaverse itu merupakan salah satu perkembangan di dunia digital. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita harus melihat pasti ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Kita tidak perlu terlalu membesar-besarkan yang negatif, tapi kita juga jangan terlalu menutup diri ya. Apakah ini yang disebut tantangan dan peluang? Tadi ada penanya yang kedua. Nah, di dunia maya ini banyak yang negatif dan lain sebagainya. Saya mengatakan betul. Bagaimana kita perlu menyikapinya? Ya kita perlu menyikapinya dengan kritis. Kita terbuka ya. Ingat loh, teknologi itu adalah alat. Sekali lagi, teknologi itu adalah alat. Alat itu netral. Yang enggak netral itu yang memperalat. Betul Pak Joko Tik ya. Ya, kalau alat itu netral, yang enggak netral itu yang memperalat ini loh ya. Yang manusianya ini. Makanya kita perlu hati-hati menghadapinya ya. Tidak perlu gupo, tidak perlu gagap teknologi atau gaptek. Tapi kita mulai melihat bahwa ada tantangan dan peluang. Dan itu saya tulis di bab 3. Betul kan? Iya, Sobat Joko Tik. Oh, ini ada pertanyaan. Jadi sebelum dilanjutkan
di WhatsApp ada pertanyaan, apakah ada kelemahan ketika kita memberitakan kabar baik di dunia maya? Ini dari Windy Mojosongo. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini nanti untuk minggu depan sih. Tetapi sebenarnya sudah disinggung. Sama ada satu pertanyaan juga bahwa bagaimana kalau seorang yang di atas saya itu umurnya sudah 60 bahkan lebih seperti itu, 70 dan seterusnya, apakah bagian-bagian yang sedang dan yang akan dijelaskan mengenai cyber, dunia maya, virtual segala macam ini apa enggak gagap ya? Tadi sudah disinggung sih. Tetapi bagaimana untuk mengatasi kegagapan orang-orang yang sepuh-sepuh? Itu sebuah pertanyaan juga. Silahkan bisa jelaskan. Oke, terima kasih Sobat Cokotik Doyo ya. Untuk penanya yang bertanya tentang apakah tidak ada kesulitan ya atau sisi negatif dari pemberitaan kabar baik di dunia maya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya ini inti dari buku ini ya. Inti dari buku ini adalah menghadirkan kabar baik di dunia maya. Terus kemudian ada catatan kecil di situ menghadirkan Injil dalam ruang virtual. Jadi buku ini sebenarnya adalah buku yang ingin memperkenalkan kepada para pembaca apa itu dunia virtual, apa itu dunia maya. Kemudian apa peluang, apa tantangannya. Dan nanti di belakang itu akan ada beberapa langkah-langkah penting untuk kita menyikapi ya perkembangan dunia virtual yang begitu pesat ini, dan kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik di tengah kabar yang tidak baik, yang berjubelan di dunia maya, seperti penanya yang ketiga tadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, para pendengar yang terkasih, pada minggu yang akan datang akan ada narasumber yang akan menjelaskan ini, karena ini adalah bagian beliau. Beliau menulis bab 5 sampai bab 8, itu khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Injil dan dunia maya. Tetapi ada satu clue yang ingin saya sampaikan untuk nanti ke depan, bahwa sebenarnya ini adalah peluang besar sebenarnya. Bayangkan, tadi saya sudah sebut ada jumlah yang tidak sedikit para penghuni di dunia maya itu sendiri ya. Jumlahnya begitu besar, miliaran gitu ya. Hampir separuh penduduk dunia itu ada di sana, sehingga ini seperti yang Tuhan Yesus katakan ya Mas Jokotik ya, atau Sobat Jokotik ya, ladang sudah menguning, betul ya? Iya. Kemudian siap untuk dituai. Nah, kami berdua memandang tadi saya menyebutnya itu ada sekian miliar sekian miliar orang yang ada di sana itu sebagai ladang yang sudah menguning. 4,66 miliar ini ladang yang sudah menguning. Bahkan pengguna media sosial saja jumlahnya 4,20 miliar. Itu pengguna media sosial. Nanti kalau berkembang sampai metaverse itu mungkin jumlahnya akan jauh lebih banyak. Kami memandangnya itu sebagai ladang yang penuh dengan tuaian. Dan disitulah kabar baik harus dihadirkan. Pertanyaannya, bagaimana kabar baik akan dalam tanda kutip bersaing dengan kabar buruk di tengah dunia maya? Yang tadi disebut banyak hal buruk, betul, di dunia maya banyak yang buruk. Ada hoax, ada yang lain-lain. Nah, ini menjadi tantangan dan peluang. Saya menjelaskan di bab 3 itu. Wah, nanti kalau baca buku saya dan baca bukunya Pak Anton atau Sobat Anton, Anda akan melihat seberapa besar tantangan dan peluangnya ya. Tantangannya akan ada banyak masalah di sana ya, seperti yang disebut tadi hoax dan lain sebagainya. Tapi peluangnya ya, dunia virtual itu sangat membantu kita ya. Contoh sekarang ini ya, saya di atas gunung bisa berbincang dengan Sobat Jokotik, bahkan dengan sobat-sobat yang lain, dengan melihat Facebook aja kita bisa terkoneksi. Nah, kalau nggak pakai ini kan saya harus ke Solo ya. Belum nanti kalau ketemu sama si Omikron, nah, itu jadi masalah juga begitu ya. Itu ya. Dan tadi pertanyaan Sobat Jokotik ada pertanyaan, bagaimana yang sepuh-sepuh? Begitu ya, Sobat Jokotik ya? Iya, betul. Wah, ini generasi itu baby boomers ini ya. Kalau yang baby face kayak saya mungkin tidak masalah ya. Gen baby face ini dapat istilah baru. Jadi begini,
Ini termasuk mitos. Ya, jadi ini mitos ya, mitos teknologi ini ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang tua-tua itu gagap teknologi. Ada penelitian terbarukan ya, bahwa ternyata ya golongan lansia itu mereka malah pengguna gadget ya, pengguna internet yang paling getol dibandingkan gen alpha, gen milenial dan gen Z. Itu ada penelitiannya. Itu keren itu ya. Dan jangan dipikir mbah-mbah yang tua-tua itu kalau sudah bisa sekali pegang HP dan online, wah, kalau cucunya main kadang bosen ditinggal pergi ya. Kalau eyang kakung, eyang putri kalau sudah pegang itu dan sudah bisa menggunakannya, waduh, ini luar biasa. Kalau anak-anak pulsanya habis mau ngomong sama ayahnya, ibunya digetak. Oh, jual pulsa terus, wes ojo ngono kuwi, anaknya nangis paling wedi ya. Tapi kalau yang kakung yang minta sama anaknya, nggak mungkin ada yang wani getak itu. Pulsa jalan terus, paketan jalan terus. Jadi kalau ada ketakutan itu sebenarnya mitos sebenarnya. Nggak seperti itu. Dalam penelitian ternyata nggak seperti itu. Begitu, rekan jurnalistik. Iya. Oh, mitos ya. Waduh. Saya misalkan ada 1-2 itu benar-benar terkecuali. Oke, ini ada pertanyaan yang saya bacakan ya. Bapak narasumber, kami tinggal di NTT atau di tempat lain bisa saja terjadi. Jaringan internet belum maksimal. Padahal pemerintah membatasi pertemuan. Mohon pencerahannya. Ini dari Pak Untik di daerah Doni, NTT, dari NTT. Mengenai jaringan ya, koneksi. Oh ya, sekalian nih satu lagi dari Jonathan. Sobat Jonathan nih sangat setia, hadir terus dan aktif menanyakan. Narasumber katakan bahwa ladang menguning di dunia maya. Bagaimana dengan cara gereja menggembalakannya? Nah, ini menggembalakannya. Sebab maya sama dengan tidak nyata. Ada tadi saya nyata. Iya. Ini ada 2 pertanyaan, satunya mengenai koneksi atau jaringan internet, yang kedua mengenai penggembalaan di dunia ini maya tadi. Apa yang ditanyakan ini kan masih seputar bab 3 ini ya. Di bab 3 ya, memang kalau kita bicara dunia virtual ada tantangan, ada peluang. Salah satu tantangannya memang adanya ketidakseragaman koneksi internet ya, yang harus kita akui di negara kita ya. Kita harus sadar bahwa negara kita ini kepulauan ya. Bahkan sering disebut negara maritim yang terdiri dari pulau-pulau sehingga jaringan internet tidak merata. Tapi puji Tuhan bangsa kita ya, khususnya pemerintah ya, khususnya Pak Jokowi itu sudah mencanangkan begitu dahsyat ya pemerataan jaringan internet ya sampai ke kelurahan ya. Dulu itu kalau zaman saya itu tower itu adanya di kota kabupaten ya. Dulu ya. Bahkan zaman lebih lagi itu di provinsi ya gitu ya. Tapi sekarang sudah kabupaten, sekarang tingkatnya sudah sampai tower itu di kelurahan, gitu kan ya. Walaupun memang itu belum seragam, dan saya menyadari itu adalah tantangannya. Nah, bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan tantangan jaringan ya? Nah, kalau itu merupakan kasuistis ya di daerah-daerah tertentu dan memang tidak bisa disolusi, ya yang terbaik adalah onsite. Ketika itu dibatasi, pasti punya cara-cara tertentu untuk tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi saya bilang bahwa ini alat, ini media, punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Ada seorang penulis buku itu yang mengatakan bahwa media yang terhebat, media yang tercanggih itu adalah ya manusianya itu sendiri, begitu ya. Manusia itu sendiri. Jadi kalau nanti menghadapi situasi seperti itu, ya saran saya ya kalau misalnya dilarang ya cari cara-cara yang lain. Kalau masih perlu menggunakan, saya pernah ini ya melihat satu video ya, ada satu kampung itu yang memang internetnya susah dan harus ibadah. Caranya bagaimana ya? Pakai toa itu. Jadi gereja itu ada toa begitu, dan kemudian dari toa itu teriak nyanyi-nyanyi, kemudian khotbah gitu. Orang-orang pada di depan rumah pakai masker dan kemudian mereka semua itu pada mendengarkan ya dari seruan toa itu gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, berhubungan dengan keterbatasan jaringan internet
di wilayah Nusantara. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan apa namanya? Bagaimana? Saya agak penggembalaan. Oh ya, penggembalaan di dunia virtual ya. Nah, ini menarik ini ya. Sekarang ini semuanya orang bilang online virtual dan kemudian mencari arti virtual, akhirnya menemukan istilah dalam bahasa Indonesia padanan katanya dunia maya. Kemudian ketika ketemu kata maya, ya maya itu nggak langsung ingat maya romantis ya, gitu kan ya. Tapi ketika maya itu apa? Oh ternyata maya itu maksudnya adalah semu, menurut tadi kamu sudah kita bedah ya di depan ya. Tapi ternyata ketika kita berbicara lebih banyak lagi, ternyata kamus itu tidak bisa merepresentasi arti dunia virtual itu. Dunia virtual memang sering disebut dunia maya, tetapi ingat loh, aktivitas di dalamnya bukan aktivitas semu. Orang tidak bisa menghindar mengatakan itu adalah maya, semu ya. Tidak bisa seperti itu ya. Tapi bisa mengatakan bahwa pemerintah tegas ketika ada kejahatan kriminal yang berkaitan dengan teknologi internet ya. Itu sesuatu yang real yang perlu ditanggulangi. Nah, bagaimana mengembalakan di dunia maya itu? Ya, langkah yang paling tepat adalah gembalanya harus jadi gembala virtual, gitu kan ya. Harus menguasai dunia virtual, harus punya akun virtual, harus punya banyak referensi supaya mengerti ya dunia virtual itu seperti apa ya. Kemudian jemaat virtual itu kayak gimana? Apakah itu jemaat semua? Nah, itu perlu dieksplor lebih banyak dan itu bagian dari tantangan dan peluang dari di bab 3 yang kalau saudara baca buku ini pasti saudara akan menemukan itu. Dan nanti di minggu depan penjelasannya akan lebih real lagi karena penulisnya memang kandidat gembala virtual gitu ya. Amin gitu ya. Yang mengaminkan kok saya ini. Iya. Oh, luar biasa. Kok suaranya hilang? Iya, jadi Oke. Ini ada pertanyaan lagi, saya akan bacakan. Oh ya, jangan lupa bahwa WhatsApp nomornya 0896 8059 0600. Silahkan. Kemudian ini ada pertanyaan yaitu dari Karanganyar, bagaimana pandangan Pak Pendeta? Wah, ini tahu kalau Pak Pendeta ya. Antara cyberspace dengan metaverse saat ini yang lagi booming. Tadi sudah sempat dijelaskan, tetapi nanti bisa disinggung lagi, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, Sobat David mohon dijelaskan bagaimana mengantisipasi dunia maya yang negatif dan bagaimana posisi gereja menyikapi teknologi yang cepat. Dari Klaten, Sobat Daniel ini. Jadi ada dua, mungkin bisa diulang sedikit, ya, seperti itu, mengantisipasi dunia yang negatif. Oke. Jadi metaverse, sekali lagi saya menjelaskan ya, untuk pembahasan metaverse memang perlu waktu yang cukup banyak ya, Sobat Jokotik ya. Tapi ada sedikit clue yang bisa ditangkap bahwa sebenarnya metaverse itu pengembangan dari dunia digital ya, dunia virtual ya, yang sebenarnya ingin mengembangkan virtual reality dan augmented reality ya. Jadi itu bahasanya opo ini ya, mungkin akan pusing ya yang kakung yang putri ya. Tapi maksudnya itu adalah metaverse itu ingin adanya suatu keterhubungan antara jasmani, tubuh jasmani dengan dunia digital yang dimediasi oleh teknologi internet berkecepatan tinggi yang diwakili oleh avatar, sehingga kita bisa merasakan sensasi di dalam dunia digital itu sendiri. Nah, ini pengembangan dan sekali lagi kita sebagai orang percaya harus selalu berpikir secara kritis ya, bahwa semua media itu kan alat ya. Alat itu kan sebenarnya nggak bisa disalahkan juga ya. Misalnya peso itu ya, Mas Jokotik ya. Peso itu kan bisa digunakan untuk rajang-rajang bikin bumbu rawon. Ini enak sekali, saya malah di sini dingin banget kelingan rawon, jadi pengen makan rawon ini ya. Moga-moga nanti habis ini Rasinda ngirim rawon ya, Mas Jokotik ya. Wah, ini. Tapi peso itu bisa digunakan untuk yang lebih ngeri lagi, ya, untuk membunuh. Gitu ya.
melukai, ya. Bisa untuk bikin rajang-rajang sop, sop ya, sayur sop atau rawon, tapi bisa untuk melukai. Ya. Besoknya nggak masalah. Sekali lagi prinsipnya alatnya netral, tapi yang memperalat itu yang nggak netral. Nah ini perlu sikap kritis, begitu, sikap kritis yang betul. Nah teknologi digital, teknologi online, dunia virtual, dunia maya. Saya langsung menjawab bagian yang kedua. Orang Kristen bagaimana menyikapinya? Ya jangan menutup diri, gitu. Ketika kami menulis buku ini sebagai sebuah representasi dari sikap kami sebagai hamba-hamba Tuhan ya, kami berdua ya, saya dan Dr. Anton menyikapi ya perkembangan dunia digital ini. Bagaimana? Di bab 3 itu ada tantangan dan peluang. Saya langsung aja ya di bab 4 itu batas tulisan saya. Itu ada tren sekarang ini namanya religion on space. Ya, religion on cyberspace, maaf ya. Maksudnya apa itu? Ada tren di mana ruang virtual, ruang digital, ya, ruang online ini menjadi sebuah panggung ya untuk banyak ya lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, ya, orang-orang yang bergerak di dunia keagamaan itu mempublikasi, kemudian men-sharingkan hal-hal yang berbau religion. Ya, ini disebut tren religion on cyberspace. Dan ini trennya meningkat akhir-akhir ini. Mengapa? Karena salah satunya karena ada kebutuhan. Dan ini merupakan satu peluang bagi gereja harusnya. Ini menyikapinya peluang bagi gereja. Gereja jangan gagap, gereja jangan kemudian menarik diri ya. Gereja harus memikirkan peluang di sana. Nah, bagaimana peluangnya? Untuk bagaimana menggunakan peluang ini di bab 5 dan bab 8 dijawab tuntas oleh Dr. Anton ya. Makanya saya mengharapkan minggu depan hari Kamis itu para pendengar Rasinda ini ya dan juga sobat sejati akan standby, stay tune, mendengar baik-baik bagaimana ya gereja menggunakan peluang yang besar ini. Meskipun ada tantangannya, tidak mudah ya. Ada sisi etika, ada sisi kepraktisan yang perlu dipikirkan di sana. Tapi gereja nggak boleh gagap menghadapi ini. Gereja harus ngerti ini peluang meskipun ada tantangan. Nah, di dalam tren religion on space ini, ya internet menjadi panggung untuk membicarakan hal-hal keagamaan, ya. Dan di situ peran pewarta kabar baik sangat dibutuhkan dengan wawasan yang luas. Memahami dunia cyber. Itu dulu ya. Jadi di bab 4 ini saya kupas tuntas dan pembaca pasti akan senang sekali membaca bagian ini. Iya. Sobat narasumber, Sobat David, karena waktu terus mengejar kita, jadi waktu itu mungkin punya kaki ya, bisa mengejar itu ya. Jadi ini tinggal dapat kode, tinggal 4 menit. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab ini. Bapak narasumber, saya ingin menanyakan mengenai singkatnya bahwa netizen itu justru tertarik dengan pengkhotbah yang seakan mewajarkan hal-hal yang buruk ya. Ini bisa tanda kutip bisa enggak dikatakan di sana contohnya tato ya toh, tato itu ya, itu kok enggak masalah. Nah, terus bagaimana ini? Teman-teman saya malah jadi dapat legitimasi dalam hal ini. Nah, ini memang etika ya. Jadi tapi silakan mungkin bisa dijawab, paling tidak ada sedikit pencerahan dari Sobat Pramita Widya Siwi ini yang menanyakan hal itu. Ya, oke Mbak Siwi ya. Ya, apa yang diamati oleh Mbak Siwi ini? Ya pasti Mbak ya ini ya. Mbak Siwi ini pasti juga sangat mengamati ya perkembangan cyber. Tren religion on cyber ini ya, saya percaya ini kalau nggak ngamati pasti nggak bisa ngomong kayak gini nih ya, nggak bertanya kayak gini. Saya mengapresiasi. Sikap kita harus bagaimana menghadapi seperti itu. Sekali lagi ya, ini alat ya, media online, cyberspace dan lain sebagainya, istilahnya boleh dunia virtual, ini adalah alatnya netral ya, yang memperalat itu yang tidak netral. Nah, makanya kita perlu kritis menghadapi ini ya. Kalau di sana banyak yang ngomong, memang banyak yang akan ngomong tentang kebenaran. Tetapi apakah itu benar-benar kebenaran? Nah, itu yang nanti minggu depan akan dibahas oleh
Dr. Anton Isharyono, Magister of Theology ya, yang akan membahas kupas tuntas berkaitan dengan semua yang berkait dengan kabar baik. Ya, sekali lagi kabar baik di sini bukan bicara peluang bisnis, peluang apalah, enggak ya. Kabar baik ini sudah dibatasi. Kabar baik itu Injil. Bagaimana mengemas Injil dan menjadikan dunia virtual ini menjadi panggung pemberitaan Injil yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Jadi perlu ditunggu ya, 1 minggu lagi dengan Dakdikduk nanti akan ketemu narasumber yang luar biasa. Begitu rekan Cokotik. Iya, Sobat David, terima kasih. Ini waktunya sudah hampir selesai, makanya. Wah, nggak terasa ya, nggak terasa ya. Saya makanya, sepertinya ini ngomong nggak baru 5 terasa. menit saja ya. Jadi, Sejati memang hebatnya di sini Iya, ya, sentuhan jiwa damai di hati. damai di Kelihatannya hati. baru sak manyuk gitu, tapi sudah selesai ya gitu ya. Sak nyuan ternyata sak jaman itu. Iya, Sobat David Eko bisa memberikan satu closing statement. Mungkin setengah menit atau berapa detik, silakan. Nanti akan saya tutup dengan. Nah, kalau saya mau bikin closing statement itu pasti tidak lepas dari buku ini. Di belakang itu ada sinopsis. Saya baca saja untuk menyingkat waktu. Buku Kabar Baik di Tengah Dunia Maya ini membahas tentang pentingnya Injil hadir di ruang virtual. Mengapa demikian? Karena saat ini perkembangan dunia teknologi informasi yang begitu pesat telah menciptakan masyarakat cyber dengan segala dinamikanya. Tingginya jumlah masyarakat cyber yang mendiami ruang virtual yang 9, sekian tadi itu miliar itu seharusnya mendorong pewarta kabar baik untuk melangkah lebih jauh ke dalamnya, membawa pesan Injil sehingga bisa menjawab kebutuhan manusia di dunia maya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita dan membawa semangat. Dan kalau pengen melihat, membaca kabar baik di tengah dunia maya, bisa mendapatkan buku ini, baca tuntas, akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi mari Sobat Sejati yang berbahagia, saya akan tutup dengan doa singkat saja. Tuhan, terima kasih buat malam ini kami membahas atau membedah satu buku dan belum selesai. Kiranya Tuhan terus menolong kami, baik kami yang berbicara maupun yang mendengar, yang mengomentari dan bertanya, semuanya kami tahu bahwa Tuhan memberkati. Terima kasih. Begitu banyak hal yang masih menjadi pertanyaan, dan dunia cyber dan dunia metaverse semuanya itu menjadi satu ladang, satu peluang dan sekaligus juga tantangan. Terima kasih. Yang terpenting adalah Injil bisa diberitakan di sana. Dan itu akan dibahas minggu depan atau Kamis malam yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silahkan. Amin. Yesus berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Sobat Sejati. Radio Rasinda, Untaian Nada, Penabur Kasih. Ya, Sobat Rasinda, sampai di sini program Sejati yang sangat memberkati kita malam hari ini, bagaimana tentang kabar baik di dunia maya. Sobat Rasinda bisa menantikan program Sejati besok minggu ya, besok Kamis depan bersama dengan sobat-sobat yang mumpuni di bidang ini. Ya, ada satu pertanyaan Sobat David. Tadi disampaikan ada satu buku untuk para pendengar. Nah, siapakah yang menjadi pemenang untuk program Sejati malam hari ini? Silahkan, ada banyak sekali yang masuk ini. Oke, nanti yang jadi pemenang akan dihubungi langsung oleh penyiar ya. Jadi biar siap. Dakdikduk ya. Itu ya. Oke, ditunggu saja, akan ada satu buku yang akan melesat jauh kemana ya. Saya tidak tahu, masih rahasia, nanti akan langsung dihubungi via nomor handphone oleh penyiar. Begitu. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Sobat David dan Sobat Rasinda. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan program selanjutnya. Dan percayalah bahwa setiap program-program Rasinda akan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Amin. Adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya